Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Di sini ana ingin menyampaikan penjelasan dari kunci jawaban dari latihan yang ada berkaitan dengan na'at sababi. Kita lihat apa yang dimaksud dengan na'at sababi. Na'at sababi memberi sifat. Jadi yang dimaksud dengan na'at sababi adalah memberi sifat pada isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya. Atau kita simpelkan lagi, na'at sababi itu mensifati kepada man'ud yang mana man'udnya itu punya hubungan dengan marfu'nya yang dikaitkan dengan dhamir yang ada. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh-contoh yang ada ini, sehingga dengan contoh-contoh ini nanti kita akan fahami bersama-sama tentang bagaimana na'at sababi tersebut. Contoh yang pertama, ra'aitu talibal ghaniya abuhu. Saya melihat siswa yang ayahnya dia itu kaya. Kita baca dulu keseluruhannya. Nomor 2, ra'aitu talibatal ghaniyata ummuha. Saya melihat seorang siswi, atau saya melihat siswi yang ibunya siswi tersebut kaya. Nomor 3, ra'aitu talibal ghaniyata ummuhu. Saya melihat seorang siswa yang ibunya siswa tersebut kaya. Nomor 4, ra'aitu talibainil ghaniya abuhuma. Saya melihat dua siswa yang ayah atau bapak dari keduanya itu kaya. Dan yang kelima, ra'aitu talibat ghaniyata ummuhunna. Saya melihat para siswi yang ibunya mereka itu kaya. Kita akan mengambil faidah dan juga kaidah dari contoh-contoh ini. Na'at sababi, yang berkaitan dengan na'at sababi, bahwasannya na'at sababi itu mensifati sebuah man'ud. Pada contoh nomor 1 berarti al-ghaniyah ini na'at sababi mensifati isim yang mempunyai hubungan dengan marfu'nya, yaitu man'ud at-talibah, yang mana at-talibah ini punya hubungan dengan marfu'nya. Dalam hal ini adalah fa'ilnya, yaitu lafadz abuhu. Ini dikaitkan dengan dhamir yang mana dhamirnya kembali ke at-talibah. Kalau kita urutkan, ra'aitu talibal ghaniya abuhu. Ra'aitu ini fi'il fa'il, at-talibah ini maf'ul bih, al-ghaniya ini na'at sababi bagi at-talibah. Kenapa disebut na'at sababi? Karena hakikatnya dia itu na'at mensifati marfu'nya, atau dalam hal ini fa'ilnya, al-ghaniya abuhu. Abuhu kenapa rofa? Abunya rofa karena fa'il dari al-ghaniyah. Sehingga al-ghaniyah ini bukan na'at hakiki tapi na'at sababi. Perhatikan contoh yang akan ana sebutkan. Misal ada kalimat seperti ini, ra'aitu talibal ghaniyah. Saya melihat siswa yang kaya. Dalam kasus ini maka al-ghaniyah adalah na'at hakiki, karena yang kaya itu ya at-talib tersebut.
Tapi pada contoh yang sekarang ini, ra'aitu talibal ghaniya abuhu, yang kaya itu siapa? Ayahnya talib tersebut. Nah, maka dalam hal ini al-ghaniya disebut na'at sababi. Sehingga perbedaannya sangat jelas ya. Kalau kalimatnya ra'aitu talibal ghaniya, maka al-ghaniya na'at hakiki. Tapi ketika ra'aitu talibal ghaniya abuhu, maka al-ghaniya ini adalah na'at sababi. Kemudian pada na'at sababi kaidahnya adalah lafadz na'atnya itu dari nau'nya, jenisnya itu sesuai dengan marfu'nya. Dalam hal ini fa'ilnya, abu ini kan mudzakkar, maka al-ghaniyah. Demikian juga pada contoh nomor 2, ra'aitu talibatal ghaniyata ummuha. Saya melihat siswi yang ibunya dia kaya. Ya, di sini karena ummuha marfu'nya muannas, maka bentuk na'at sababinya juga muannas, al-ghaniyata. Ketika abuhu maka al-ghaniyah. Kemudian bandingkan dengan contoh ketiga, ra'aitu talibal ghaniyata ummuhu. Saya melihat siswa yang ibunya dia itu kaya. Di sini al-ghaniyata kenapa bentuknya muannas? Karena marfu'nya atau fa'ilnya adalah muannas, ummu. Ini kan muannas. Sehingga tidak mengikuti man'utnya. Bukan ra'aitu talibal ghaniyah, bukan, tapi ra'aitu talibal ghaniyata ummuhu, karena mengikuti marfu'nya atau fa'ilnya. Ketika fa'ilnya muannas, maka lafadz na'at sababinya juga muannas. Apa kaitannya dengan man'ut? Yaitu ada dhamir ini, dhamir hu kembali ke at-talibah. Inilah na'at sababi. Ya, sehingga beda dalam memahami dengan kaidah yang ada pada na'at hakiki. Kemudian yang keempat, ra'aitu talibainil ghaniya abuhuma. Ya, saya melihat dua siswa yang ayah dari keduanya itu kaya. Ya, demikian juga ketika marfu'nya adalah mudzakkar, kemudian di sana diidhofahkan kepada isim musanna, maka tidak terpengaruh. Ya, tetap bentuk lafadz dari na'at sababinya adalah mufrad. Adapun mudzakkar mengikuti jenis marfu'nya atau fa'ilnya. Kita lihat nomor 5, ra'aitu talibatil ghaniyata ummuhunna. Saya melihat para siswi yang ibu mereka itu kaya. Ya, di sini al-ghaniyata menggunakan muannas karena marfu'nya muannas ummu. Dan al-ghaniyata dia tetap bentuk mufrad ketika di situ marfu'nya ditofahkan kepada dhamir bentuk jamak, maka tidak mempengaruhinya. Sehingga kesimpulannya yang namanya na'at sababi selalu bentuk mufrad, ya, selalu bentuk mufrad. Ya, na'at sababi selalu bentuk mufrad. Adapun jenisnya tergantung jenis marfu'nya. Ketika marfu'nya mudzakkar, na'atnya mudzakkar, marfu'nya muannas, na'atnya muannas. Jadi tidak melihat kepada bentuk man'utnya. Adapun keterkaitan man'ut letakkan di dhamirnya. Ketika man'utnya mudzakkar mufrad, ya menggunakan dhamir hu abuhu misalnya. Mufrad muannas ummuha menggunakan dhamir ha. Ketika jamak maka menggunakan dhamir jamak juga, ummuhunna misalnya. Ketika musanna dhamirnya musanna, abuhuma misalnya. Ya, itulah kesimpulannya mudah ya, bahwasanya na'at sababi itu selalu bentuk mufrad, adapun jenisnya sesuai dengan marfu'nya, adapun dhamirnya disesuaikan dengan man'utnya. Ya, kemudian di sini kita berikan latihan, sebutkan kalimat di bawah ini benar atau salah. Nomor 1, salamtu alal mudarrisainil kabiri baitahuma. Saya mengucapkan salam kepada dua bapak guru yang rumah keduanya besar. Ya, rumah milik dari kedua pak guru tadi besar. Ya, di sini benar. Kenapa? Karena
Na'at sababi selalu mufrad, al-kabiri kenapa di sini majrur? Karena man'utnya majrur. Adapun marfu'nya adalah baitahuma. Asalnya baitani, kemudian karena mudhaf maka isim musanna dibuang nunnya dan diidhofahkan kepada dhamir yang menunjukkan musanna pula, karena di sini al mudarrisa ini menunjukkan bahwasanya dua guru tadi atau dua pak guru tadi, dua orang yang rumah keduanya memang beda rumah ya, sehingga baitahuma. Yang seandainya dua guru ini sama-sama satu rumah atau rumahnya satu ya, maka bentuknya mufrad, yaitu menjadi baituhuma, biasa baituhuma. Kalau musanna menunjukkan masing-masing memang beda rumah ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, raja'atu jarul alimatu banatuhum. Ini salah. Kenapa? Karena yang namanya na'at sababi selalu mufrad, sehingga tidak perlu pakai al-alimatu, pakai jamak, tidak perlu. Harusnya raja'atu jarul alimatu banatuhum, tetap bentuk mufrad. Kenapa bentuknya al-alimatu muannas? Karena marfu'nya muannas. Ya, demikianlah gambaran bagi na'at sababi ya. Semoga kita diberi kemudahan di dalam memahaminya. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.